Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkannya untuk bermudzakarah, untuk belajar. Mudah-mudahan belajar yang kita lakukan pada maghrib ini benar-benar karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah yang agama kita sangat menganjurkannya. Bahkan untuk mendorong kecintaan orang belajar menuntut ilmu itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak fadilah, banyak keutamaan agar kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Dia adalah sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Orang-orang yang senantiasa belajar menuntut ilmu itu akan beristighfar baginya makhluk-makhluk Allah, hatta al-hitanu fil bahr, bahkan sampai ikan yang di dasar laut pun ikut untuk mendoakan kebaikan bagi yang menuntut ilmu. Itu semua sesungguhnya adalah merupakan motivasi agar kita semua bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Dan mudah-mudahan pada maghrib ini semua fadilah itu bisa kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, mencintai sunnahnya, membela sunnahnya. Mudah-mudahan itu membuat kita selamat di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah fikih kontemporer, tapi kita masuk dari sisi kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah fikih yang akan menjawab berbagai masalah dalam kehidupan kita. Pada maghrib ini akan kita lanjutkan kaidah tersebut. Ada sebuah kaidah di dalam buku ini yang perlu untuk kita pahami, dan insya Allah melalui kaidah ini kita akan bisa menjawab berbagai banyak hal permasalahan fikih dalam kehidupan kita. Kaidah kita pada maghrib ini sangat pendek dan bunyinya adalah la yatimmu tabarru'u illa bil qabdi. La yatimmu tabarru'u illa bil qabdi. Tidaklah sempurna at-tabarru', tabarru' itu illa bil qabdi, kecuali setelah serah terima. Jadi la yatimmu tabarru'u illa bil qabdi. Tidak sempurna atau belum sempurna tabarru' kecuali dengan al-qabd. Qabd itu menggenggam, itu qabd namanya itu.
Bisa diartikan dengan serah terima. Ada dua kata yang perlu kita dalami dulu dalam kaidah ini sebelum kita berikan penjelasannya. Yang pertama adalah kata tabarru', yang kedua adalah kata qabd. Apa yang dimaksud dengan tabarru'? Tabarru' itu adalah pemberian secara sukarela dari apa yang kita miliki tanpa ada imbalan apapun. Jadi pemberian sesuatu dari kita secara sukarela kepada orang lain tanpa ada imbalan, kecuali hanya pahala, tapi kita tidak meminta imbalan dari orang itu. Kalau ada imbalan itu tidak tabarru' namanya. Maka sewa itu tidak tabarru'. Kenapa tidak tabarru'? Kita minta imbalannya. Kita sewakan motor kita perlu uang sewanya. Yang tabarru' itu pemberian sukarela tanpa ada imbalan apapun. Seperti apa itu? Seperti sedekah atau hibah atau hadiah. Itu semua dapat disebut sebagai tabarru'. Dalam kajian Islam, tabarru' itu memang sesuatu yang salah satu dari bentuk kepedulian sosial yang ada pada jiwa seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tabarru' itu merupakan perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah karena hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang punya barang itu milik dia, mungkin ada uang dia yang habis untuk mendapatkannya, tapi sekarang uang itu barang itu dia berikan secara sukarela kepada orang lain agar bisa dimanfaatkan. Itu namanya tabarru'. Dan itu salah satu dari bentuk kesempurnaan dalam Islam dan kebijaksanaan sesuatu yang diputuskan oleh agama. Karena tabarru' itu satu bentuk perbuatan baik yang selalu diberikan untuk juga hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan konsep kesempurnaan seperti itu hanya ada dalam Islam. Islamlah yang benar-benar mengajarkan konsep kesempurnaan seperti itu. Karena kalau kita lihat tindakan-tindakan banyak orang, dulu pernah saya membaca ada di Eropa, itu seseorang yang punya harta yang sekian ribu dolar, tapi ketika dia meninggal, dia berwasiat agar harta yang sekian ribu dolar itu untuk anjingnya. Apa kira-kira yang akan didapat oleh dia? Anjing itu ngerti tidak uang yang sekian ribuan dolar tadi itu? Lagi pula siapa pula yang akan mengurus anjingnya itu? Kenapa tidak untuk orang yang ngurus anjing itu aja? Tapi Islam ketika mengatur, berikan sesuatu pasti untuk yang bermanfaat bagi kemanusiaan secara luas. Jadi itu yang namanya tabarru'. Tabarru' sekali lagi perbuatan yang sangat mulia yang agama sangat menganjurkannya karena itu bentuk kepedulian seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan secara keseluruhan. Nah, itu yang namanya tabarru'. Dan tabarru' itu belum sempurna kecuali dengan serah terima. Berarti ada di situ kata al-qabd. Al-qabdu itu secara bahasa qabada yaqbidu itu bisa artinya menggenggam. Jadi kalau kita serahkan ada yang mengambil, itu qabd. Jadi kalau kita artikan dengan serah terima saja, itu insya Allah sudah bisa dipahami. Dan serah terima nanti ada yang al-qabdu fi'lan wa haqiqatan, ada yang serah terima secara perbuatan dan hakiki, tapi ada nanti serah terima istilaan. Istilaan itu mungkin barangnya dia tidak genggam, tapi dia sudah mempersilahkan untuk mengambilnya. Dia sudah mengizinkan untuk membawa meskipun barang
di tangan. Nah, dalam kajian fikih juga ada di antara transaksi ini yang memang harus langsung dengan cara al-qabdu hakikatan wa fi'lan. Kalau enggak bisa-bisa menimbulkan masalah. Apa contohnya? Kalau seandainya di sini disebutkan beberapa contoh sebenarnya, di antaranya adalah kalau seandainya kita meminjam minjam kendaraan, katakanlah sepeda motor umpamanya, lalu kita kembalikan sepeda motor yang kita pinjam tadi. Mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tadi harus al-qabdu hakikatan wa fi'lan. Bawa sepeda motor tuh ditengok, kan kira ini sepeda motor saya kembalikan. Tapi kalau tidak, seandainya umpamanya kita mau mengembalikan sepeda motornya, ternyata dia tidak ada di rumah. Kita letakkan aja kendaraan tadi itu di depan rumahnya karena orangnya tidak ada. Lalu tiba-tiba hilang sepeda motor itu. Siapa yang bertanggung jawab? Itu sudah ada qabdu hakikatannya atau belum? Belum. Maka kalau nanti orangnya tidak ada di rumah, bawa pulang lagi. Karena bisa-bisa nanti kita yang diminta untuk menggantinya. Tapi kalau sudah kita serahkan, terima kasih, ini motor saya sudah pakai 3 hari, alhamdulillah, sekarang saya kembalikan. Iya katanya, diambilnya kunci dari kita, diletakkan oleh dia di depan rumahnya lalu hilang, kita selesai masalah kita. Kita tidak bertanggung jawab. Karena al-qabdunya sudah selesai. Kita sudah serahkan secara langsung. Jadi ada di antara transaksi ini memang yang harus serah terimanya langsung seperti itu. Kalau bayar hutang umpamanya, kita mau bayar hutang, samalah kisahnya seperti tadi. Tahu-tahu orangnya tidak ada, kemudian kita letakkan saja mungkin di pintu dia atau di pagar dia karena orangnya tidak ada umpamanya, tahu-tahu hilang. Ini bisa-bisa hutang kita dianggap belum selesai karena qabdunya tidak fi'lan wa hakikatan. Tapi kaidah kita pada hari ini itu hubungannya sama tabarru'. Tabarru' itu seperti tadi, pemberian secara sukarela seperti hibah, hadiah, sedekah. Kapan hibah itu baru dianggap hibah secara sempurna? Kalau seandainya sudah serah terima secara langsung. Kalau seandainya belum serah terima, maka berarti hibah belum sempurna dan belum dianggap sebagai hibah. Karena kalau seandainya belum serah terima lalu dianggap itu sudah terjadi tabarru', nanti bisa-bisa akan disamakan dia dengan akadnya akad dhaman. Masalahnya begini, contohnya begini. Kalau seandainya ada orang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, umpamanya memberikan, anggaplah seperti yang kita contohkan tadi, sepeda motor umpamanya, tapi belum serah terima. Si A menghibahkan sepeda motornya kepada si B, tapi belum ada serah terima. Lalu B ini wafat. Setelah itu wafat dia. Sekarang motor hibah ini jadi harta warisan bagi si B atau tidak? Kalau belum ada serah terima, berarti motor ini belum menjadi milik si B. Kapan baru menjadi milik dia? Kalau sudah serah terima. Bagaimana serah terimanya tadi? Ya bisa hakikatan, bisa dengan cara mungkin kuncinya aja diserahkan ke dia. Ini kunci motor, ini milik kamu, saya hibahkan sama surat-suratnya. Walaupun motornya belum, itu sudah berarti sudah bisa disebut sebagai serah terima. Tapi kalau sekedar lisan belum ada serah terimanya, maka la yatimut tabarru'. Belum dianggap sempurna sebuah perbuatan tabarru' sebelum ada serah terima. Jadi belum bisa dianggap sebagai milik dia. Kapan baru menjadi milik dia? Kalau sudah serah terima. Kaidah ini berlandaskan kepada hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Rasul, la tajuzul hibatu illa maqbudah. La tajuzu al-hibah, hibah itu tidak boleh illa maqbudah, kecuali maqbudah. Ini yang serah terima tadi itu. Ini yang dijadikan alasan oleh para ulama fikih untuk memperkuat kaidah ini. Ada lagi sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar, Omar, Ibnu Abbas, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum qalu. Jadi ada ungkapan di mana mereka mengatakan la tatimmu sadaqatu illa bil qabdi. La tatimmu sadaqatu illa bil qabdi. Tidaklah sempurna sedekah itu sebelum diserah terimakan. Kalau sudah serah terima maka itulah baru dia dianggap sebagai sedekah, dianggap sebagai pemberian dan kesempurnaannya ada pada penyerahan tadi. Ini bukan pula berarti tidak boleh berjanji dalam berbuat baik, karena kan banyak orang yang dalam persoalan sedekah kan kadang janji dulu ketika ada sumbangan umpamanya, ada banyak yang berjanji saya 100.000, saya 200.000, tapi belum diserahkan, itu baru janji. Baru sempurna nanti, baru sempurna sedekahnya kalau seandainya dia sudah serahkan. Kalau belum, berarti belum. Itu baru sekedar niat yang ada di hati, tetapi belum akan dianggap sempurna sampai nanti dia menyerahkannya. Jadi la tatimmu shadaqatu illa bil qabdi. Li'anna aqda tabarru'i law tamma biduni qabdin la thabata lil mutabarra' alaihi mutalabatal mutabarri'. Jadi kalaulah seandainya tabarru' itu dianggap sempurna tanpa ada serah terima, berarti nanti si yang menerima pemberian tadi berhak untuk meminta ketika terjadi sesuatu. Kalau dianggap itu sudah sempurna. Saya punya kambing umpamanya, saya ingin hadiahkan. Saya sudah nyatakan itu untuk atau hibah, saya akan berikan kambing itu. Tahu-tahu hilang kambing itu, wajib tidak saya mengganti? Hilang sebelum diserah terimakan. Kalau dianggap nanti tabarruk sudah dianggap sah hanya dengan sekedar janji sebelum serah terima, berarti saya wajib mengganti. Nah, kesempurnaannya sekali lagi itu akan ada pada serah terima. Jadi kalau seandainya ternyata hilang, ya qadarullah, karena yang tadi itu masih dianggap belum tuntas akadnya, maka berarti dia tidak jadi untuk memberikannya, tidak jadi melakukan sebuah tabarruk. Tetapi ketika dia sudah nyatakan janji itu, dia tentu saja harus mengikutkannya dengan serah terima. Al-qabdu itu lahu syurut. Ada juga syaratnya. Serah terima dalam akad tabarruk tadi itu juga ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama dikatakan ayyakuna bi'iznil malik sarihan. Bahwasanya serah terima itu benar-benar dengan izin pemilik barang secara terang. Berarti juga apa yang ditabarrukkan itu haruslah menjadi milik sempurna bagi orang yang bertabarruk. Tidak mungkin dia bertabarruk dengan barang yang ternyata dia berserikat dalam kepemilikan barang itu. Ada barang itu milik dua orang, berserikat dia dalam memiliki barang itu. Salah satu dari yang pemilik ini tentu tidak akan bisa bertabarruk dengan barang yang ternyata bukan murni milik dia. Maka kalau ingin bertabarruklah dengan yang memang milik sendiri, milik dia secara sempurna, dan dia menyatakan sarihan itu sebagai
sebagai tabarruk au dilalatan atau semacam petunjuk bahwa dia sudah menyerahkan. Kita pernah mendengar enggak ada serah terima sumbangan secara simbolis? Boleh enggak itu? Enggak mungkin semuanya diserahkan kan? Umpamanya ada orang yang menyumbang satu batu bata, umpamanya 2 truk batu bata, enggak mungkin dibawa 2 truk batu bata itu. Ada secara simbolis. Hanya diserahkan 1 atau 2 sebagai simbol bahwa itu sudah diserahkan. Boleh enggak tuh? Boleh. Yang penting sudah ada tadi al-qabd. Jadi serah terima tadi itu bisa hakikatan, bisa dilalah. Termasuk yang simbolis tadi itu secara dilalahnya. Meskipun yang diserahkan bukan semuanya, tapi secara simbolnya saja mungkin, atau ini akan diserahkan kepada seluruh fakir miskin. Mungkin fakir miskin jumlahnya 100 orang, dimintalah 1 orang untuk menerima, maka itu juga sudah bisa disebut sebagai al-qabdu. Yatimmu tabarru' bil qabdi, sempurnalah tabarruknya dengan menyerahkan seperti tadi, walaupun tidak diserahkan secara langsung atau hanya sekedar simbolis. Syarat yang kedua, wa ayyakunal maqbud ghaira masyghulin waqtal qabdi bi ghairihi, bahwa yang diserahkan itu tidak disibukkan dengan pekerjaan yang lain pada saat menyerahkannya. Kalau di sini diberikan contoh ya, law wahaba dabbatan 'alaiha hamal aw daran fiha mata' al-wahid. Jadi kalau seandainya ada orang yang menghibahkan dabah itu ya bisa onta, bisa keledai umpamanya, lalu diserahkannya. Tetapi keledai itu atau onta itu atau kuda sedang dipergunakan untuk mengangkut barang yang lain. Di atas punggungnya masih ada barang. Ini berarti belum bisa. Lam yajuz, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dia masih berhubungan dengan pekerjaan yang lain. Berarti nanti kalau seandainya dihibahkan kuda tadi, sementara dia harus mengangkut barang dulu ke tempat yang lain. Nanti kalau seandainya diserahkan, lalu siapa yang berkewajiban mengantar barang yang di atas punggung kuda tadi? Ini kan contoh-contoh di buku fikih, usul fikih, kaidah fikih, tentu kuda yang akan kita dapatkan, karena itu yang biasa dulu terjadi pada masyarakat dulu. Kalau sekarang ya mungkin kendaraan-kendaraan yang lain. Tapi yang jelas syaratnya disebutkan ayyakunal maqbud ghaira masyghulin waqtal qabdi. Yang diserah keterimakan tadi itu dia tidak sedang disibukkan oleh hal yang lain pada saat terjadinya serah terima. Kemudian juga wa alla yakunal maqbudu muttasilan bi ghairihi ittisal al ajza. Bahwa sesungguhnya al-maqbud yang diserah terimakan tadi itu tidak muttasilan bi ghairihi, tidak berhubungan dengan yang lain, di mana hubungannya itu sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin kita menyerahkan sesuatu yang ternyata dia berhubungan dengan yang lain, itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kuda sama barang di punggungnya masih bisa kan? Kalau ini enggak, ada sesuatu yang enggak mungkin dipisahkan. Apa contohnya di sini? Kalau seandainya ada orang yang menghibahkan pohon tapi tanahnya enggak, atau dihibahkan tanah tapi pohon enggak. Nah, saya hibahkan tanah ini untuk kamu, tapi pohon durian itu jangan coba-coba ambil. Buat apa tanah kalau seandainya sudah dihibahkan sementara pohon? Atau dihibahkan pula pohonnya, tanahnya enggak. Kalau tanahnya masih milik orang yang punya pohon, dia berhak berarti untuk membersihkan dan membuang pohon yang ada. Jadi enggak bermakna hibah itu jadinya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tidak bersambungan bi ghairi, tidak lagi ada hubungannya dengan yang lain.
Dan itu ternyata dikatakan ketika dia serahkan secara langsung sesuatu yang tak terpisah tadi, padahal dia tidak menghibahkan dua-duanya, itu dikatakan lam yajuzil qabd, tidak boleh untuk diambil. Itu akan menimbulkan masalah di belakang hari. Padahal transaksi dalam Islam itu harus tidak menimbulkan masalah. Dihibahkannya pohonnya, tapi tanah jangan coba-coba digarap. Dihibahkannya tanah, tapi pohonnya jangan pula coba-coba diambil. Ketika dia terima pemberian tadi, itu hanya akan menimbulkan masalah di belakang hari. Bahkan dikatakan lam yajuz al-qabd, tidak dibolehkan untuk melakukan transaksi seperti itu. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah wa ayyakunal maqbud mahallan lil qabdi. Objek yang ditransaksikan itu memang bisa untuk ditransaksikan. Jangan sampai menghibahkan sesuatu atau bertabarruk dalam memberikan sesuatu, akan tetapi sesuatu itu tidak mahallan lil qabdi, bukan objek yang bisa untuk diserah terimakan. Apa yang dicontohkan di sini oleh penulis buku, falau wahaba ma fi batni ghanami, seandainya ada orang yang menghibahkan ma fi batni ghanamihi, apa yang ada di dalam perut kambingnya, berarti janin, anak kambing yang masih dalam perut. Sekarang dihibahkannya, saya hibahkan anak kambing dalam perut itu, bawalah. Gimana bawanya? Dia masih dalam, berarti ini maksudnya, ini yang dikatakan bahwa itu ghairu mahallil qabdi. Berarti objek yang ditransaksikan tadi itu tidak bisa untuk diserah terimakan, karena tidak nampak apa yang akan dibawa janin yang masih ada dalam rahim, kecuali kalau dihibahkan oleh dia, diserahkan sama induk-induknya. Nah, itu baru. Tapi kalau tidak mungkin dia ambil saat itu. Nah, kalau mau juga tunggu nanti ketika dia lahir, dia masih hibahkan itu atau tidak. Kalau seandainya sudah lahir nanti, ini yang hibah saya kemarin, bawalah. Dia sudah lahir nih, sudah bisa dibawa. Maka ketika itu barulah sempurna tabarruknya. Kalau enggak, maka tidak. Ada contoh lain yang dikatakan di sini juga, au zaitan fi zaitun, atau minyak yang terkandung dalam buah zaitun. Buah zaitun itu kan ada minyaknya itu, maka ada minyak zaitun. Sekarang dia masih dalam bentuk buah, belum jadi minyak. Lalu dia hibahkan minyak itu padahal dalam bentuk buah. Jadi minyak yang terkandung dalam buah zaitun tadi ini, saya hibahkan, bawalah. Apa yang mau dibawa? Dikarenakan oleh tidak ada yang bisa diambil, tidak ada yang bisa diserah terimakan, maka tabarruk seperti itu ternyata merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan. Dikatakan lam yajuzil qabd, tidak boleh untuk diambil. Kalau ada orang yang ingin bertabarruk seperti itu, berarti dia tidak serius dalam bertabarruknya. Jangan ambil, nggak usah diambil. Itu hanya akan mendatangkan masalah di belakang hari. Jadi tabarruk itu nampaknya memang benar-benar keikhlasan dari diri kita. Kita merelakan apa yang kita punya menjadi milik orang dan tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini memang walaupun tabarruk namanya, tapi perlu juga kayaknya ada ikrar, ada surat wakaf umpamanya, ada ikrar wakaf. Padahal dulu tidak ada itu perlu surat-surat seperti itu, karena orang memberikan ya udah. Tapi zaman sekarang ini berapa banyak wakaf yang dipermasalahkan oleh anak cucunya. Udah jelas tanah itu tanah wakaf tuh, ayahnya udah meninggal, datang anaknya meminta kembali, itu kan warisan ayah saya.
minta dia dikembalikan tanah yang diwakafkan ayahnya tadi. Ini anak juga kurang bersyukur ya, atau tidak bersyukur sama sekali. Apa yang sudah diberikan oleh ayahnya, mudah-mudahan ayahnya mendapatkan pahala, bisa lapang kuburnya, tapi sekarang justru dia minta dikembalikan apa yang sudah diwakafkan oleh ayahnya. Kalau tidak ada bukti, zaman sekarang kan zaman bukti. Zaman kita hidup hari ini semua adalah zaman bukti fisik. Bohong pun kita, tapi ada kwitansinya. Bisa benar tuh. Padahal tidak ada barangnya, tapi ada kwitansinya. Tidak dianggap salah. Tapi jelas barangnya ini tidak ada kwitansinya. Bisa dianggap bermasalah. Nah, oleh karena itu terbawa-bawalah kondisi seperti itu pada beragama. Termasuk pada wakaf, pada hibah. Jadi kalau ada hibah sekalipun, itu nampaknya memerlukan ada surat, ada keterangan. Dan tidak pula salah itu. Salahkah secara agama kalau seandainya memang kita urus hibah itu? Tidak. Karena memang itu memberikan kemaslahatan. Samalah dengan pencatatan pernikahan. Zaman Nabi mana ada catat-catat pernikahan? Zaman sekarang perlu diadakan mengikuti administrasi, dan itu semua adalah untuk kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Seandainya nanti suami istri ada terjadi masalah, lalu dia mengadukan permasalahannya mungkin ke pengadilan. Pengadilan tidak akan memberikan pelayanan. Kenapa tidak diberikan pelayanan? Karena oleh pengadilan tidak terbukti kalau dia suami istri. Padahal benar dia suami istri. Nanti lahir anaknya, ingin sekolah nanya, mana akta kelahiran? Iya, enggak, ini anak ibu. Jangan-jangan anak angkat. Atau jangan-jangan anak bukan anak ibu. Ditanya akta kelahiran. Akta kelahiran tidak akan keluar kalau tidak ada surat nikah. Nah, maka mencatat pernikahan hari ini itu menjadi sesuatu yang memiliki kemaslahatan dan penting untuk dilakukan. Maka Kutub Mustafa Sano itu memasukkannya ke dalam bab maslahah mursalah. Jadi ada salah satu dari dalil fikih dalam kajian usul fikih namanya al-maslahatul mursalah. Kemaslahatan yang pasti adanya atau mendekati kepada kepastian, cuma tidak ada dalil yang menyuruh, tidak ada pula dalil yang melarang. Maka boleh bagi kita untuk melaksanakannya. Bahkan dengan melaksanakannya berarti kita memilih kebaikan dalam kehidupan kita, dan bisa-bisa kita mendapatkan pahala insya Allah karena memilih kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, jadi di kita sudah bertambah nampaknya persoalan-persoalan seperti itu. Ada tambahannya, yaitu perlu adanya pencatatan meskipun dia dalam bentuk tabarruk, atau setidaknya pencatatan itu dipentingkan untuk laporan. Kalau umpamanya ada orang nyumbang untuk pembangunan masjid, lalu panitia tidak mencatat, ini bisa-bisa nanti salah dalam laporan. Berapa sumbangan kemarin? 100 juta. Jangan 120 juta. Jadi itu untuk kepastian laporan. Maka sekali lagi ketika dikatakan dicatat, berarti memang ada kemaslahatan yang didapat. Dan ternyata dalam agama sendiri pun anjuran mencatat itu ada dalam muamalah, sebenarnya diantaranya dalam persoalan hutang. Kan itu kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah ada yang mencatatnya, satu yang adil, yang dapat dipercaya. Maka yang mencatatnya itu adalah orang yang dapat dipercaya, sehingga catatannya nanti tidak keliru dan sesuai dengan kenyataan. Baik. Yang kelima, syaratnya adalah kalau tadi yang diserah terimakan itu harus mahalal lil qabdi. Kalau yang kelima ini ayyakunal qabidu ahlan lil qabdi. Bukan pada barangnya, tetapi yang menerimanya itu. Orang yang menerima itu ahlan lil qabdi, cakap dan bisa memang menerima. Maka tidak dibolehkan untuk memberikan sesuatu lalu diterima oleh orang yang tidak tepat dalam menerima. Siapa yang tidak tepat dalam menerima itu? Diantaranya
fala yajuzu qabdul majnun, maka tidak dibolehkan serah terima itu dilakukan oleh orang gila. Gimana pula orang gila serah terima tabarruk? Dia saja tidak mengerti dengan diri dia, apalagi dengan urusan-urusan yang lain. Was-saghir alladzi la yaqil, atau anak kecil yang memang belum mumayyiz, anak kecil yang belum bisa memikirkan hal-hal yang besar. Anak kecil itu kan akalnya terbatas, hanya dia bisa memikirkan apa yang ada pada dirinya sendiri dan belum sempurna akalnya untuk diberikan pembebanan. Kalau orang gila memang akalnya yang rusak. Kalau anak kecil ada akalnya tapi belum siap untuk diberikan pembebanan, maka anak kecil itu ghairu mukallaf. Dia belum mukallaf dalam artian belum bisa dibebankan padanya hukum. Kalaulah dibebankan juga kepada anak kecil itu hukum, niscaya dia tidak akan bisa melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan. Maka banyak dalam kajian-kajian fikih itu, dalam bab fikih yang disyaratkan dalam melakukan sesuatu akilun balighun. Ada yang akil lalu baligh. Dia berakal, sehat akalnya, berarti tidak gila, dan dia baligh, dia sudah dewasa, dia tidak lagi anak-anak. Kalaulah seperti itu, maka ketika kita bertabarruklah, dan yang menerimanya itu dalam serah terima adalah orang yang memang cakap dan pantas untuk menerimanya. Dan ini menggambarkan, dulu sudah sering kita berikan penjelasan bahwa hal-hal yang seperti ini berarti menggambarkan bahwa akal dalam agama ini memang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dihargai. Bahkan akal itu dalam kajian maqasidus syariah itu masuk dalam kategori ad-daruriyatul khamsah. 5 hal pokok yang ingin dijaga oleh agama ini, salah satunya adalah akal. Oleh karena itulah apa saja perbuatan yang bisa merusak akal, maka agama melarangnya, agar akal kita tetap sehat dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan yang seharusnya. Baik, yang terakhir syaratnya adalah wa ayyakuna hunaka wilayah liman la yaqbidu bi tariqin niyabah. Jadi ketika ada orang yang tidak bisa untuk langsung serah terima, boleh ndak adanya niyabah? Niyabah itu perwakilannya. Boleh ndak diwakilkan nanti oleh orang lain dalam menerima apa yang tadi ingin ditabarrukkan itu. Nah, ternyata memang di sini dikatakan dibolehkan untuk diserahkan kepada wakilnya. Niyabah, secara niyabah. Artinya ketika tabarruk itu sudah diserahkan, tapi bukan ke orangnya langsung, tapi ke wakilnya. Sudah sempurna belum tabarruknya ketika diserahkan tapi ke wakil? Itu jawabannya sudah. Maka kalau seandainya tidak bisa serah langsung kepada orangnya, maka boleh diambil atau diterima oleh wakilnya. Apa yang dijadikan contoh di sini? Seperti lagi-lagi contohnya adalah as-saghir, anak kecil yang diwakili oleh bapaknya, atau datuknya, kakeknya. Jadi bisa bapaknya, bisa kakeknya. Nampaknya ini yang disebutkan di sini adalah yang menjadi wali dia. Maka kesempurnaan at-tabarru' itu, kesempurnaannya akan sudah dianggap sempurna secara agama, sudah selesai tanggung jawab yang tadi itu dalam bertabarruk. Kalau dia janjikan umpamanya 100 juta, umpamanya 100 juta bantuan dia untuk masjid, itu kan tabarruk namanya itu. Tapi diserahkannya kepada salah satu dari pengurus sebagai perwakilan. Sudah selesai belum tanggung jawab dia dalam melunasi janjinya? Berarti sudah. Tidak mesti nanti di depan semua. Ada satu sebagai niyabah saja, satu sebagai pengganti saja, maka itu sudah
Cukup. Inilah 6 syarat dalam tabarruk dalam kajian fikih yang mudah-mudahan bisa kita pahami. Kita jawab dulu suara azan. Insyaallah nanti kita sambung sedikit setelah azan. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah lihat tadi seperti apa penjabarannya dari kaidah yang kita baca pada maghrib ini, bahwa sesungguhnya tabarruk itu belum akan sempurna kecuali setelah serah terima. Serah terima itulah menunjukkan kesempurnaan tabarruk yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sampaikan. Yang menerimanya harus akilun balighun, barang yang diserah terimakan itu harus sesuatu yang memang dapat dihibahkan atau ditabarrukkan, bukan sesuatu yang masih bersambungan dengan yang lain tanpa terpisah. Baik, sekarang kita coba lihat beberapa contoh untuk kaidah ini. Di antaranya adalah jika seseorang menghibahkan hewan kepada seseorang yang lain, akan tetapi hewan tersebut tidak diserahkannya, maka hibahnya menjadi batal. Ini lagi-lagi contoh dalam buku fikih lama tentu saja, persoalan hewan. Tapi kalau kita bawa pada kehidupan kita hari ini mungkin seperti kendaraan. Kan ada orang menghibahkan kendaraan, tapi hibah di sini hibah dalam artian fikih, bukan hibah dalam bahasa undang-undang kita. Karena kalau hibah dalam bahasa anggaran negara,
itu berbeda. Ini hibah kepada yayasan ini. Hibah itu masih ada laporan dan pertanggungjawabannya. Diminta laporannya. Tapi kalau hibah kita ya udah kita berikan dengan ikhlas karena Allah. Lalu mereka berhak untuk menggunakan apa yang sudah dihibahkan tadi. Dan kita tidak lagi meminta-minta bukti penggunaannya untuk apa, laporannya seperti apa, iya atau tidak. Nah, jadi ketika ada hibah kita, itu bentuk kebaikan kita. Jika tidak jadi diserahkan, berarti hibahnya batal. Yang contoh berikutnya, jika seseorang bertabarruk untuk melunasi hutang seseorang, diberikannya uang untuk melunasi hutang seseorang, tapi ternyata orang yang berpiutang membebaskan orang yang berhutang tadi dari hutangnya. Ini uang udah diambilnya, dia punya hutang umpamanya 5 juta. Ada si A yang begitu baik ingin membantu dia agar hutangnya selesai. Nih ambillah 5 juta ini untuk bayar hutang kamu. Ternyata sebelumnya yang berpiutang, orang tempat dia berhutang itu sudah membebaskan dia dari hutang. Maka uang yang diserah dia yang diambil oleh dia itu dia harus diserahkan kembali kepada yang memberi tadi. Tidak boleh dia alhamdulillah kalau memang rezeki tidak kemana. Tidak bisa. Jika memang hutang tadi sudah dibebaskan, berarti dia harus mengembalikan uang tadi kepada yang memberi. Karena niat dia bertabarruk adalah untuk membayar hutang. Sekarang hutangnya sudah lunas. Nah, bahkan dikatakan juga dalam buku ini, seandainya ada orang bertabarruk dalam membeli sebuah barang, rupanya transaksi jual beli itu batal. Kalau transaksi jual beli batal, sementara dia tadi sudah berikan uangnya untuk membeli sesuatu. Nah, ketika memang transaksi jual belinya batal, berarti uang yang diberikan tadi itu tidak mesti langsung dianggap menjadi milik dia. Dia harus mengembalikannya kepada yang mutabarri', kepada orang yang tadi ingin bertabarruk, sebab niatnya untuk transaksi akad jual beli, sementara akad jual belinya batal, tidak jadi dilaksanakan. Nah, di sini memang perlu berhati-hati karena itu dalam bentuk tanggung jawab. Ketika kita buka donasi umpamanya, memerlukan uang mungkin 50 juta. Sekarang 50 juta itu sudah terpenuhi untuk kebutuhan kita. Tutup donasinya. Kenapa harus ditutup? Karena apa yang kita inginkan sudah. Ketika ada orang ingin memberi lagi atas nama yang kita inginkan tadi, padahal yang kita inginkan itu sudah sempurna, berarti bilang sama dia, sudah selesai, sudah tidak lagi. Nah, perlu disampaikan ke dia, kalau kamu ingin mau memberi juga, beri untuk program yang lain lagi, bukan untuk yang ini. Nah, jangan nanti sudah sempurna yang diterima 50 tapi terus aja dibuka padahal kebutuhan sudah. Ini namanya pertanggungjawaban yang harus jelas dalam persoalan keuangan. Karena masalah keuangan ini memang tidak boleh main-main. Umar bin Khattab menjadikan persoalan keuangan itu sebagai tanda baik atau buruknya seseorang. Dia pernah menguji orang lain, kan, kamu kenal tidak dengan sebulan? Kenal saya ya Umar, katanya. Dia tetangga saya, dia orangnya baik, yang saya tahu dia orangnya baik. Lalu kata Umar, kamu pernah tidak bermuamalah dengan dia dalam masalah uang? Tidak, katanya, belum pernah. Oh, kalau begitu kamu belum tahu siapa dia. Jadi untuk mengukur seseorang itu baik atau tidak, dalam konsep Umar bin Khattab itu transaksi dalam persoalan uang. Kalau lolos dia dalam masalah uang, dia akan lolos dalam masalah yang lain. Nah, jadi ikhwati fillah, ini beberapa contoh, yang contohnya saya kira bisa kita perbanyak. Tinggal satu poin lagi. Kaidah ini dia punya pengecualiannya.
Kalau tadi dikatakan bahwa tabarruk itu belum sempurna kecuali dengan serah terima, tapi ada pengecualian dari kaidah kita pada malam hari ini. Dia belum serah terima, tapi tabarruknya sudah dianggap. Apa itu? Yaitu wasiat. Kalau wasiat, berwasiatlah seseorang itu ketika hidupnya. Padahal nanti serah terimanya ada setelah dia wafat. Maka wasiat ini sudah sempurna tabarruknya meskipun belum diserah terimakan. Ketika nanti orang tuanya itu sudah meninggal, lalu ternyata ada wasiat yang datang dari yang disampaikan oleh orang tuanya, maka ahli waris ini berkewajiban untuk membayarkan wasiat orang tuanya ketika ia memberikan wasiat dari harta yang dia punya. Kan dalam kajian dalam agama kita kan boleh untuk berwasiat kan, tapi hanya sebatas sepertiga saja, tidak boleh lebih dari sepertiga, bahkan sepertiga itu pun sudah banyak kata Rasul. As-sulus enggak apa-apa, was-sulusu katsir. Sepertiga enggak apa-apa, tapi sepertiga itu pun sudah banyak. Nah, oleh karena itu yang namanya wasiat memang pelaksanaannya ditunda, bukan pada saat diucapkan. Ini juga menjadi ujian bagi ahli waris sebenarnya. Belum boleh dibagi harta warisan itu sebelum ditunaikan dulu. Pertama adalah wasiatnya, yang kedua adalah hutang jika memang hutang orang tuanya itu ada. Bagaimana kalau jumlah hutangnya sama jumlahnya dengan harta warisan? Kan beban juga bagi anak nih kan? Sama. Harta warisannya 100 juta, hutangnya 100 juta pula. Berarti bayar hutang. Karena dibayar melalui harta dia sendiri. Oh, kalau begitu tidak ada lagi sisa untuk kami bagi. Ya udah, tidak apa-apa, mau itu harta dia. Kan walaupun jarang yang seperti itu, begitulah ibaratnya. Sebab kalau seandainya dibagi dulu baru dihitung hutang orang tua, sulit untuk bayar hutang orang tua. Umpamanya dibagi aja dulu harta warisan, nanti patungan membayar hutang orang tua, sulit. Karena harta kalau sudah sampai ke tangan anak, bisa-bisa dia lupa dengan orang tua yang tadi sebenarnya dia yang punya harta itu. Nah, oleh karena itulah agama antisipasi sebelum dibagi harta warisan itu, maka lunasi dulu hutangnya. Kemudian juga kalau ada wasiat, ambil dulu wasiat sesuai dengan yang disampaikan oleh orang tua. Dan orang tua tidak boleh pula memudaratkan ahli waris dengan memperbanyak wasiat, sehingga agama membatasi hanya sampai sepertiga saja. Inilah sebagai pengecualian dari kaidah kita pada malam hari ini. Maka wasiat itu sudah sempurna meskipun belum diserah terimakan. Nanti boleh dia tuntut itu orang yang kalau tahu dia ada orang yang berwasiat itu tahu dia mendapatkan wasiat, maka boleh dia minta kepada ahli waris ketika ahli waris tidak memberikan, karena akadnya tadi sudah sempurna. Ya. Jadi satu yang dikata dari yang sisa utang, iya. Iya. Dari apa yang sudah dia selesai hutang tadi itu? Selesai hutang, maka umpamanya dia sebut wasiatnya mungkin sekitar 20 juta atau 30 juta, pokoknya tidak boleh lebih dari sepertiga, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Artinya itu yang menerima wasiat itu adalah ahli waris. Kalau tempat menyampaikan wasiat ya otomatis kepada ahli waris. Tapi yang berhak menerima wasiat bukan ahli waris. La wasiyata li waris. Jadi selain dari yang hutang tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kata tabarruk itu satu istilah untuk pemberian sukarela tanpa imbalan.
tabarruj, fala tabarrujal jahiliyatil ula. Bukan. Itu persoalan lain. Itu tabarruj, bukan tabarru'. Kalau ini tabarra'a ya tabarra'u tabarru'an. Nah, bukan sama, berbeda. Itu menyerupai orang-orang jahiliyah dalam berdandan dan agama melarang. Nah. Ya. Ada orang tua yang punya rumah. Ini rumahnya untuk adik perempuan. Apakah anak laki-laki bisa melakukan? Hibah itu orang tua kalau mau menghibahkan harta kepada anak harus adil. Hati-hati. Kan boleh orang tua menghibahkan kepada anaknya kan, dia anaknya 5, yang dihibahkan hanya 1, itu akan mendatangkan kecemburuan bagi yang lain. Maka jangan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan masalah. Biarlah nanti harta yang ditinggalkan itu mereka bagi, mudah-mudahan dibagi sesuai dengan aturan agama, dan dengan cara itu dia bisa mendapatkan keadilannya. Tapi kalau diberikan secara tidak adil, itu akan menimbulkan masalah setelah itu. Kenapa Allah langsung menangani persoalan warisan sampai ke detail angka-angkanya Allah yang ngatur? 2/3, 1/3, 1/2, 1/4, Allah yang langsung atur. Karena Allah tahu kalau diserahkan pada manusia tidak bisa adil dalam persoalan ini. Maka jangan lakukan seperti itu, memberikan sesuatu yang akan bisa menimbulkan masalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada maghrib ini, mudah-mudahan bisa kita pahami, ada ilmu yang bisa kita pahami bersama, insyaallah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.